Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ines Saskia, NIM 180101229. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Mula Warman. Nah, hari ini saya akan membahas tentang organisasi internal yang berisi sumber daya, kapabilitas, kompetensi utama, dan keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama ada sumber daya. Sumber daya adalah input-input dalam proses produksi perusahaan, peralatan modal, keahlian pegawai, individual, hak paten keuangan, dan manajer-manajer berbakat adalah termasuk sumber daya. Nah, selanjutnya sumber daya perusahaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada sumber daya berwujud. Sumber daya berwujud merupakan aktiva-aktiva yang dapat dilihat dan diukur. Nah, adapun peralatan produksi, pabrik manufaktur, dan struktur pelaporan formal adalah contoh dari sumber daya berwujud yang dapat terlihat. Nah, adapun 4 jenis sumber daya berwujud adalah sumber daya keuangan, sumber daya organisasi, sumber daya fisik, dan sumber daya teknologi. Nah, yang kedua ada sumber daya tidak berwujud. Nah, sumber daya tidak berwujud adalah aktiva-aktiva yang berurat akar dalam sejarah perusahaan dan telah terakumulasi sepanjang waktu karena mereka melekat pada pola ukur yang unik. Nah, sumber daya tidak berwujud relatif sulit untuk dipahami dan ditiru oleh para pesaing. Nah, contoh-contoh dari sumber daya tidak berwujud adalah para pegawai, pelanggan, dan supplier. Nah, yang kedua ada kapabilitas. Kapabilitas adalah kapasitas perusahaan untuk menggunakan sumber daya diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Nah, sebagai lem pengukur organisasi kapabilitas setiap kali muncul melakukan interaksi kompleks di antara sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Nah, kapabilitas sendiri memampukan perusahaan untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang-peluang eksternal dan mengembangkan keunggulan yang berdaya tahan ketika digunakan dengan wawasan dan ketangkasan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kompetensi inti. Kompetensi inti adalah sumber daya dan kapabilitas yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Kompetitif ini membedakan perusahaan secara kompetitif dan merefleksikan kepribadiannya. Nah, kompetensi ini muncul setiap waktu melalui proses organisasi dalam mengakumulasi dan kapabilitas yang berbeda. Kompetensi ini muncul setiap waktu melalui proses organisasi dalam mengakumulasi dan mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya dan kapabilitas yang berbeda sebagai kapasitas untuk melakukan tindakan. Nah, kompetensi ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik, secara istimewa dibandingkan dengan para pesaing, dan melaluinya perusahaan menambah nilai unik bagi barang-barang dan jasanya selama periode waktu yang panjang. Nah, yang keempat, yang terakhir ada keunggulan kompetitif. Nah, keunggulan kompetitif ini biasanya dilakukan oleh merek. Nah, merek ini diakui secara luas oleh pelaku bisnis dan akademisi sebagai suatu keunggulan kompetitif yang paling berdaya tahan dan oleh karenanya berharga dibandingkan dengan semua keunggulan kompetitif lainnya. Sebagai contoh, Coca-Cola Company, sebuah perusahaan yang paling terkenal di dunia yang sebagian berpikir Coca-Cola merupakan sebuah merek yang paling bernilai. Demikian penjelasan singkat dari saya, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih telah menonton video saya.